Sehari itu cuma ada satu servis. Wah, Masya Allah. Waktu itu nominalnya 50.000. Masya Allah. Kita itu besok belum ada order lagi. Selama 2 hari itu belum ada kabaran order lagi. Masuk, ya, ya. Nah, Jadi bertahan hanya dengan uang itu ya? bertahan gimana 2 hari? 2 hari itu 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sahabat Go Hijrah, berjumpa lagi bersama saya di Go Hijrah TV. Saya Iswan Rozin. Saya kali ini bersama seorang sahabat Go Hijrah. Beliau ini pengusaha servis AC. Dulunya banyak terima tender-tender besar, tetapi di dalamnya banyak permainan. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak setelah yang satu ini. Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Assalamualaikum Mas Indra. Salam. Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Keluarga baik-baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Indra, saya panggil Mas Indra saja ya. Kayaknya kok namanya ini panjang seperti sebuah nama PO, otobus gitu Mas ya. Siap-siap Mas. Baik Mas Indra, jadi gini, kita ingin tahu ini Mas Indra. Kan kita tahunya Mas Indra ini kan sebagai pengusaha servis AC ya. Boleh tahu Mas, sudah mulai kapan ini Mas bikin usaha servis AC ini? Kalau mulai ini udah 12 tahun. Oh 12 tahun Mas ya? Alhamdulillah 12 Masya tahun. Allah, iya. Itu benar-benar berarti mulai nol ya pengerjaan? Mulai nol ikut orang. Oh Masya Allah. Dulunya berarti awalnya memang langsung mengerjakan teknisnya gitu ya? Sebagai pekerja dulunya ya? Sebagai pekerja dan belajar langsung otodidak di lapangan Mas. Dulunya Mas Indra apa punya latar belakang pendidikan teknik gitu? Nggak sama sekali. Tidak ada Mas ya? Nggak ada sama sekali. Masya Allah. Tapi sekarang sudah punya toko sendiri ya, punya usaha sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tahu Mas, nama usahanya apa Mas Indra? Hawaun Nama toko? Mas. Hawaun ya? Nah itu bisa diceritakan Mas, kenapa kok memilih nama Hawaun itu artinya apa? Artinya itu saya nggak punya arti, tapi dilihat di bahasa Arab ternyata artinya hawa dingin. Oh, karena air conditioner, Iya. Hawaun, hawa dingin Hawa ya. dingin. Oh, nyambung. Oke, Masya Allah. Iya. Nah, itu jadi apa memang Mas Indra ini memang ada ketertarikan di bidang ini teknik ini, Mas? Karena kepepet Mas. Awalnya kepepet gitu. Awalnya ya? kepepet. Kepepet maksudnya gimana itu, Mas? Bisa ceritakan? Ada keluarga yang harus kita carikan nafkah. Oh, gitu. Iya. Qadarullah ada kakak ipar yang mengajarkan Iya. teknik AC itu. Iya. Sebelum itu juga berusaha sama kakak ipar jualan di pinggir jalan diobrai Satpol PP. Oh, sempat gitu, Mas ya? Sempat gitu. Masya Allah. Kalau sekarang lokasi usaha ada di mana, Mas ini? Lokasi saya di Balong Sahari sama di rumah. Oh, ada 2 lokasi ya Ada berarti 2. ya. Oh, Masya Allah. Itu kalau boleh tahu Mas, sudah 12 tahun nih ya mengalami menjalankan usaha ini. Itu pasti dong banyak suka dukanya ya. Alhamdulillah. Nah, ada, Mas. boleh kita dibagi nggak Mas ceritanya gimana itu kisah suka dukanya itu? Mungkin yang dukanya bisa diceritakan dulu. Yang duka itu ketika kita hijrah sama keluarga. Iya. Itu kita merasa takut gimana untuk menghadapi ini. Maksudnya Menghadapi keuangan kita. Oh, kondisi finansial ya. Kondisi finansial kita itu gimana cara kita menghadapi. Itu mikir sehari itu mikir gimana ya kita hijrah terus keuangan kita itu gimana cara nutupi kebutuhan ya. kita. Iya. Sedangkan kebutuhan kita nggak bisa dikurangi juga harus bertambah karena kondisi keluarga juga tambah anak juga. Gitu. Sekarang putra ada berapa Mas? 2. Ada 2 ya putra ya. Sudah besar-besar ya. Udah yang kecil itu umur 2,5 tahun, yang cewek itu umur 10 tahunan. Oh, Masya Allah. Itu tadi Mas Indra bilang dukanya adalah ketika berhijrah. Boleh tahu Mas, hijrah itu maksudnya hijrah dari kondisi apa ini Mas? Dalam usaha ini.
dari kondisi kita yang awal mulanya kita duduk juga itu bermain-main sama proyek, kita dapat uang, kita manipulasi bahan untuk dikerjakan di proyek, kita dapat uang, itu kan otomatis bermain sama orang dalam juga. Terus kita untuk mendapatkan proyek kita harus kasih uang orang dalam dan lain-lain sebagainya. Suap gitu Mas ya. Biar tendernya goal gitu ya. Nah, dulu itu kita bukan mengatakan suap, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Gitu Mas. Loh, itu boleh tahu Mas, permainannya itu gimana Mas? Maksudnya memainkan tadi itu gimana, permainan harga itu? Ya seperti kan ada yang tunjuk langsung gitu Mas ya. Yeah. Di bawah 200 juta kan sebenarnya proyeknya itu bisa sampai 300 juta atau 400 juta. Kalau 200 juta ke bawah kan bisa tunjuk langsung. Lah kita gimana caranya tunjuk langsung, ya harus dipisah-pisah itu. Gimana caranya 200 juta ke bawah. Akhirnya kita dapat tunjuk langsung. Gitu. Dan itu tadi pakai memberi uang tadi itu begitu. Ya, seperti itulah. Masya Allah. Kan istilahnya kita ucapan terima kasih kalau dulu itu. Betul. Kalau pegawai ada berapa sekarang Mas? Alhamdulillah sekarang itu 3 yang tetap, sama yang freelance itu 3 bisa juga banyak karena kita teman-teman yang ngaji-ngaji itu kita rangkul semua, kita ajari, akhirnya alhamdulillah dia punya skill, bisa kerja di luar juga. Kalau saya kelebihan order bisa kita kasihkan ke teman-teman itu. Iya. Kalau pegawai itu pernah nggak Mas ngalami punya pegawai yang nakal gitu loh? Yang nakal itu ada Mas, tapi yang dulu sebelum kita hijrah ya. Iya. Itu ya Seperti apa Mas kenakalan yang sering terjadi? kenakalan yang pertama itu biasanya mainnya di freon. Oh, freon. Oke. Bahan Enggak, utamanya itu bahan AC, utama sih. Iya. Gimana itu Mas? Nakalnya gimana? Nakalnya gini, dia ngisi freon ke pelanggan tapi kita pun nggak tahu. Ngakunya bilang isi freon gitu Ngakunya ya? bilang isi freon ke pelanggan itu. Ke pelanggan, ke konsumen. Ke konsumen. Tapi kita Padahal nggak diisi ya? diisi nggak diisi kita nggak tahu. Tapi laporan di kita itu nggak tahu. Nggak ada diisi. laporan isi freon? Nggak ada. Nggak ada Padahal laporan. ngakunya ke konsumen ngisi Iya. ya? Itu. Lah itu Apalagi Mas, bentuk kenakalan lain itu biasanya seperti apa tuh Mas? seperti ganti spare part. Oke. Itu sebenarnya nggak perlu diganti, tapi di lapangan kadang ada yang diganti. Itu. Atau mungkin kalau spek-spek ukuran-ukuran gitu mungkin ada juga dimainkan gitu? Dimainkan itu ukuran pipa yang biasa kita, misal ini orang ini pipanya panjang sekali, Oke. harus dipasang untuk kebutuhan AC-nya itu 2 PK. Iya. Dipasanglah pipa yang bukan semestinya. Bisa kita nurunkan speknya, misalnya kebutuhannya 6 mili, kita turunkan kan ke 4 mili, tapi kita pakai harga yang 6 mili. 6 mili. Ya, ada itu. Ada yang pipa 2 PK, kita turunkan ke 1 PK, ada. Itu Mas Indra pernah ngalami masa-masa seperti itu berarti ya? Ngalami Mas. Masya Allah. Terus akhirnya kilas baliknya gimana Mas? Kok tiba-tiba terus ini salah harus hijrah itu bagaimana Mas? Ketika yang pertama itu rumah tangga Mas. Oke. Rumah tangga itu penuh dengan pertengkaran kecil lah. Ribut ya sama Ribut istri kecil ya, ribut kecil sama istri. Terus anak itu ketika diajari ilmu di sekolahan sama ilmu di agama seperti ngaji, itu sulit sekali masuk. Sampai terasa seperti itu efeknya? Sampai terasa. Terus anak itu tak lihat itu gampang sakit. Tapi itu kalau gampang sakit itu saya kira karena memang dia nggak ASI. Nah, tapi kita ibaratkan ini mungkin dari Tetap harta, sebagai muhasabah Mas ya. dari harta yang Sumbernya berkah, nggak berkah tadi, nggak halal tadi. nggak halal gitu ya. itu. Masya Allah. Itu sumbernya. Dari situ maka terus muncul kesadaran untuk hijrah. Muncul kesadaran, ngobrol-ngobrol sama istri, gimana ini mah? Kok rumah tangga kita itu seperti diambang kehancuran. Ya Allah. Iya, itu memang titik down itu kita diambang kehancuran. Ini nggak pastilah. Iya. Kalau uang ini kita dapatkan yang berkah,
rumah tangga saya umumnya baik-baik saja. Oke, oke. Lah, ini kok tiap hari kita rasanya nggak bertengkar tapi nggak enak gitu. Dekat pun nggak enak, jauh nggak enak. Ada apa ini? Terus kita tanya-tanya temen masalah kondisi kita. Memang ada harta yang dulu menurut saya itu baik. Kita nggak merugikan orang lain, cuma kan kita kasih uang orang biar dapatkan proyek. Ternyata harta itu membawa dampak yang sangat buruk di rumah tangga kita. Akhirnya saya ngomong sama istri, gimana ini mah? Kalau kita uangnya ini yang nggak berkah ini gimana? Kita cara untuk menghilangkannya. Ternyata istri sama ngomong-ngomong seharian sama istri, alhamdulillah keluar. Harusnya kita hijrah aja ya. Masya Allah. Kita Jadi keluar. ada kesepahaman sama istri ya untuk hijrah tadi ya? Ya. Kesadaran ya? Kesadaran. Masya Allah. Terus momen-momen awal hijrah Mas ya, ada nggak masa-masa sulit yang dihadapi dengan istri? Kondisi yang berat gitu loh. Kondisi berat itu pertama itu kita memulai dari nol. Iya, oke. Kita udah nggak ada tukang freelance, tukang bayangan istilahnya. Kita memulai lagi dari nol. Kita nyervis sendiri. Itu memulai memang sangat berat. Kita takutnya itu gimana ya kebutuhan ini. Tapi kita yakin Pengaruh ke kebutuhan sehari-hari ya pemenuhannya ya. kita yakin apa itu Allah pasti mencukupi. Soalnya saya pernah ada teman yang juga jadi guru saya dulu itu mengatakan kalau kamu berpegang teguh sama Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hatimu akan ditenangkan, kebutuhanmu akan dicukupkan. Masya Allah. Pernah Mas ngalami masa-masa keuangan benar-benar mepet gitu, pernah ya ngalami itu? Pernah. Seperti apa itu Mas? Karena kan kita memulainya dulu yang sering bermain dengan proyek, akhirnya mau servis di rumahan. Oke. Nah, akhirnya servis di rumahan kita kerjakan sendiri. Nah, itu yang kita permainannya cuma ada sehari itu cuma ada satu servis. Wah, Masya Allah. Waktu itu nominalnya 50.000. Masya Allah. Kita itu besok belum ada order lagi. Selama 2 hari itu belum ada kabaran order lagi. Masuk, ya. Nah, Jadi bertahan hanya dengan uang itu ya? bertahan gimana 2 hari? 2 hari itu 50.000. Gimana Tahun ya? berapa itu Mas? Itu sekitar kalau di sini itu 8 tahunan Mas. 8 tahun ya? 8 tahun. Berarti kan terbukti sekarang masih hidup ya Mas ya? 8 Hidup tahun ini ya? sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tambah anak 1 akhirnya. Tambah lagi anak satu ya? Iya. Alhamdulillah. Itu yang pengalaman saya itu yang paling pahit itu memang kita dihadapkan sama tauhid itu. Masya Allah. Kita percaya sama Allah atau kita tetap jalankan ini. Cara yang nggak Iya. benar tadi. Dan dulu saya juga banyak megang bank juga. Bersihkan AC di kantor-kantor. Di kantor-kantor bank, gereja pun itu titik terendah saya bersihkan gereja. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Gereja terbesar di Surabaya apa itu saya pegang itu. Terus kita juga kemarin sempat hijrah itu juga 2 tahun yang lalu itu kita masih ditawari sama bank terbesar di kedua lah di Indonesia untuk megang seluruh Jawa Timur. Masya Allah. Jadi tetap setelah hijrah ada godaan lagi Ada Mas. Terus Diambil kita nggak, Mas, godaannya tadi? Nah, kita kan yakin misal Sudah mantap ya? Misalkan gini, ibaratnya itu kita dikasih rezeki 10 juta ya Iya. untuk bulan ini. Kan tinggal kita ambilnya bagaimana? Kita ambilnya 10 juta ini dengan cara yang apa? Nah, itu yang saya waktu hijrah itu saya memikirkan seperti itu. Jadi 10 juta ini kita ambil baik atau ambil jelek? Ambil jelek yo kita tetap dapat 10 juta toh. Iya betul. Nah, itu yang saya itu. Terus kemarin juga ada apa itu untuk bar. Masya Allah. Alhamdulillah sebelum udah kita hitungkan untuk pengadaan daptingnya, pengadaan ABC, terus akhirnya ownernya telepon. Karena memang gambar ini nggak cocok untuk dijadikan apa itu ya, jadikan instalasi. Saya rubah, tapi ownernya nggak mau. Mas harus gini. Nah, belum saya survei.
Akhirnya ownernya, Mas gimana kalau sesuai gambar saya tawarkan harga sekian. Iya. Ownernya rasanya responnya itu Berat ya. bagus. Oh bagus, oke. Ayo, ownernya itu bisa kita ketemuan Mas. Tapi saya kok nggak yakin ya. Ini rasanya bukan buat kantoran gitu loh, apa gitu. Nggak ada sket-sketan gambar ini. Ternyata? Kan dilihat dari gambar kita nggak dikasih sket-sket. Akhirnya kita tanyakan, Pak ini buat apa? Ini buat biliar. Loh Pak, kalau ini buat biliar, otomatis biliar itu gandengannya bar. Alhamdulillah beliau mengiyakan. Iya Mas, kok tahu sampean? Itu pekerjaan saya dulu. Akhirnya ya udahlah Mas. Nanti saya hubungi saya hubungi nanti ya Mas ya. Saya masih nyetir ini. Oke. Akhirnya saya telepon ke teman saya yang menelentarai yang ngasih nomor saya itu ke dia. Perantara ya. Bahan perantara itu. Tolong ditelepon, ini memang pembuatan bar. Dan teman saya juga nggak tahu kalau itu memang dibuat biliar sama bar. Jadi ditolak Mas ya? Alhamdulillah kita tolak. Masya Allah. Dan dapat ganti yang Masya lebih. Allah. Alhamdulillah. Dan bisa lebih dari proyek itu gantinya. Iya. Kalaupun nggak besar kan yang penting barokah Mas ya? Benar Mas. Masya Allah. Ya berkaca dari uang 50.000 tadi. Yang tadi ya tetap bisa hidup. Tetap hidup 2 hari. Iya. Mas kalau boleh tahu tadi kan yang hijrah kan Mas Indra nih sama keluarga. Terus tadi kan pegawai-pegawai juga bikin permainan kenakalan tadi. Itu terus gimana Mas? Diganti juga gitu? Dulu saya lebih ini Mas ya. Kita cari proyek langsung kita subkan ke teman-teman. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi, kalau sekarang pegawai? Kalau sekarang alhamdulillah pegawai 3 ini ngaji semua. Oh, Masya Allah. Jadi sudah cari yang sepemahaman ya? Sepemahaman. Iya. 3, terus belum teman-teman yang belajar sama kita bisa kita order. Nah, itu intinya alhamdulillah kita untuk pegawai alhamdulillah kita jobnya banyak, tapi pegawai juga ada teman-teman yang bisa bantu. Gitu. Sebetulnya kalau bisnis servis AC ini prospeknya gimana Mas ke depannya Mas? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan ya. Karena memang Alhamdulillah ya. Surabaya panas, terus kebutuhan AC semakin meningkat. Nah, yang kita butuh itu sebenarnya kita itu butuh teknisi yang benar-benar mengaji, istilahnya. Benar-benar dicari bibit itu untuk dirikan usaha, tapi untuk melayani teman-teman itu yang ngaji, terus teman-teman yang teknisi-teknisi yang nggak benar ini bisa kita gantikan dengan teknisi yang mengaji itu. Jadi bukan cuman kemampuan untuk memperbaiki AC saja, tapi termasuk caranya ya, cara menyampaikannya, akhlak tadi ya. Masya Allah. Banyak juga teknisi yang nggak ngaji itu banyak Mas, yang jujur banyak sekali. Yang jujur itu banyak, teknisi yang nggak ngaji pun banyak yang jujur. Nah, teknisi yang ngaji pun banyak yang nggak jujur. Itu udah ada pengalaman itu kita nggak bisa, kita harus fair ya kita ya. Yang ngaji sama yang nggak ngaji itu kita harus fair. Betul. Teknisi yang nggak ngaji juga ada yang jujur, teknisi yang ngaji ada yang nggak jujur. Ada. Kita udah mengalami. Mas Indra, boleh nggak dibagi tips sedikit itu bagaimana caranya kita bisa tahu teknisi yang kita panggil ke rumah, misalnya teman-teman sahabat Go Hijrah nih ya, mau panggil teknisi mau servis AC di rumah, terus sudah datang nih, kita bisa tahu bagaimana Mas caranya? Oh orang ini jujur, oh orang ini bohong. Nah itu gimana? Tips-tipsnya lah sedikit. Yang pertama waktu ketika kita order. Oke. Order itu jangan katakan AC saya ini kurang dingin karena freon. Oke. Itu sebagai celah itu, bisa sebagai celah. Jadi gimana ngomongnya pertama? Bisa cuci AC saya. Cuci AC, oke. Udah gitu aja. Oke, ngomong aja cuci AC. Nah, gitu. cuci AC. Oke. Kalau memang dia mau ngisi freon, misalnya ini odornya kelihatan, Oke. dilihat aja gimana cara ngisi freon. Oke. AC nggak dingin itu bukan hanya isi freon, bisa juga kotor. Nah, itu bisa. Terus waktu dia, Mas ini isi freon, dilihat ampernya, dilihat manifoldnya itu dilihat berapa PSI,
tekanannya ya, tekanannya, naik atau tidak gitu iya, ya. naik atau tidak. Itu bisa dilihat. Nah, kebanyakan itu di lapangan isi freon tapi nggak diisi, kenakalan. Makanya kan kita waktu telepon, ini cuci AC aja. Nah, kalau dia mau ngisi freon, kita harus lihat data. Kalau kita nggak kelihatan, Pak, kalau mau nancapkan manifold, mohon dong Pak kita di video call. Bisa toh kita. Kita kan lebih berhati-hati, gitu loh. Terus kalau ada kerusakan yang lain-lain, ya kita minta video call bisa. Jadi intinya bukan sekedar kita pasrah begitu saja, kita juga harus ikut awasi. Gitu ya, biar tahu benar apa tidak nih yang dilakukan ya, Dan cara mencegahnya ya. Benar. Dan alhamdulillah juga di komunitas GH kan udah mendirikan Hijratek itu. Hijratek, Nah, itu alhamdulillah itu. Kalau rencana bisnis Mas Indra sendiri apa cukup di servis AC saja atau ada rencana bisnis lain ini Mas ke depannya? Rencananya kita sama adik itu kita kan udah jalan ini di cleaning sofa. Oh, membersihkan sofa ya. Sofa, terus target ini kalau udah selesai kita pengen membantu di sosial untuk adik kan ini kuliahnya kan di manajemen bisnis. Dia itu kemarin cerita kalau yang di pedesaan petani-petani itu kan seperti pohong atau apa itu. Itu belinya murah. 600 rupiah per kilo, tapi dikirim ke Surabaya itu bisa 15.000 katanya. Lah kita mau pengennya menjembatani, gitu loh. Untuk langsung ketemu sama yang punya itu. Kalau beras, saudara saya punya penggilingan beras. Jadi kalau orang-orang teman-teman yang punya beras banyak tontonan bisa hubungi di Hawaun, bisa kita langsung ketemukan di pengusahanya. Berarti jadi nggak ada perantaranya. Iya. Jadi banyak bisnis lain ini Mas selain AC ya? Bukan Mas, itu bukan bisnis itu. Cuma gitu. kita menjembatani aja. Oh gitu. Oke, baik. Mas, kalau tadi rencana mau bikin yang bersihkan sofa, kasur juga mungkin bisa ya? Alhamdulillah udah jalan. Nah, itu berarti butuh pegawai dong? Alhamdulillah butuh. Nah, bisa ya Mas ya kalau misalnya teman-teman sahabat Go Hijrah ini mau ngelamar nanti ke tempatnya Mas Indra bisa ya? Siap Mas. Masya Allah, ya. Mas Indra terakhir nih kayak ini, boleh dikasih nggak teman-teman ngaji nih biar tahu gimana tipsnya kalau mau memulai usaha Mas? Tolong dikasih motivasi biar teman-teman ini punya semangat untuk bermandiri gitu loh. Yang pertama itu nata hati Mas. Oke, yang pertama kali hati dulu ya. Hati dulu ditata, karena memang di AC itu permainannya banyak sekali. Oke. Apa kita bisa ya, kita ketika di rumah tangga atau di rumah itu butuh uang segini, gimana caranya kita? Kan nggak melulu kita keluar itu dapat uang. Oh iya. Bisa-bisa kita keluar itu nggak dapat uang, tambah mengeluarkan uang. Betul. Terus skill Mas. Kemampuan teknis juga ya. Teknis, kita belajar. Itu sama siapa? Alhamdulillah juga Mas Hamdan kan juga support sekali untuk belajar. Terus di Hawaun juga monggo kita belajar bersama, di Go Hijrah juga belajar bersama. Itu. Terus bagaimana cara kita memasarkan? Pemasarannya. Komunikasi kita gimana? Nah, itu kan yang perlu. Yang pertama itu untuk memulainya sih, yang pertama itu belajar menata hati, terus belajar agama itu ya sih pondasi awal. Karena kita ya itu berpedoman, saya ketika hijrah, ketika kita memegang Al-Quran dan Sunnah, kita insya Allah dicukupi kok. Itu saya udah buktikan ketika saya dipecat 2 kali 3 kali pekerjaan, itu saya seperti itu. Dan alhamdulillah merasa cukup sampai sekarang, meskipun nggak besar, tapi keluarga saya alhamdulillah merasa seperti terbebaskan, nggak kayak dulu. Lebih tenang Mas ya? Lebih tenang. Terus dari segi kemampuan anak itu kita dilihat dari istri dulu ya. Dari istri itu mudah diatur dan enak-enak lah. Kalau kita melakukan sesuai itu enak. Terus dari anak itu kemampuan otaknya juga beda sekali. Dari saya mulai meneliti dia sampai kecil sampai dia umur 10 tahun. Beda sekali. Dan cara nangkapnya itu pelajaran beda sekali dia. Itu Mas. Iya. Wah, ini jadi pembicaraannya
sedikit tambah bawa baper ini ya. Artinya terasa bahwa perubahan yang dilakukan karena tujuannya adalah karena Allah itu akan membawa dampak lebih tenang, lebih berkah, lebih ke arah yang membaik gitu Mas ya. Iya, terus ada lagi Mas. Kita itu juga yang terasa itu kita nggak di AC di Hawaun ini kan jarang sekali kita itu untuk ngiklan. Bahkan baru ngiklan ini baru dua bulan ini kita iklan online. Promosi ya. Itu selama ini gimana selama ini promosinya? Kita itu seperti gini Mas. Besok itu kerja apa ya? Tapi kan kita kan enggak. Kita besok itu kerja apa buat teman-teman ini. Tapi alhamdulillah seperti awal itu nyukupi gitu. Besok ada kerjaan, besok ada kerjaan. Ada saja. Ada saja. Itu yang saya alami itu seperti itu. Yang hai itulah yang pasif itu Mas ya. Dari arah yang tak terduga. Dari arah yang tak terduga. Makanya kalau teman-teman mau belajar AC, tata dulu hatinya, belajar dengan mentor yang tepat, terus mulai aja. Ada kok teman kita 4 teman itu yang belajarnya 1 bulan udah bikin sendiri, bahkan 2-3 pertemuan juga bikin sendiri. Ya. Tapi kita ada prosedur ya, seperti gue cerita lah. Harus ngaji dulu, baru kita ajari teknik AC. Sama di kita. Di Hawaun juga sama, mungkin di Mas Hamdan juga sama, gitu. Sama semua kita. Baik. Jadi ilmu agama dulu, Pondasinya ya. pondasinya, baru teknisnya. baru teknis. Masya Allah. 1 bulan udah bisa. Itu Mas. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat Gojrah, ini pelajaran berharga sekali yang kita bisa dapatkan petang ini ya dari seorang Mas Indra ya. Jadi bahwa kalau kita itu bermaksiat, itu dampaknya bisa terasa nyata di keluarga, entah di istri, di anak atau yang lainnya itu akan terasa. Dan begitu kita itu menyadari kesalahan tadi, kemudian kita berhijrah karena Allah, merubah, menata ulang, tujuannya adalah tujuan hidup itu karena Allah, maka Allah akan cukupi, Allah akan tentramkan hati. Jadi segeralah berhijrah bagi teman-teman yang masih menjalankan permainan-permainan dalam bisnisnya, dan teman-teman yang sudah hijrah, kita doakan bersama semoga biar istiqomah. Cukup Mas Indra ya? Cukup Mas. Misalnya hari ini, nanti insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi. Jazakallahu khairan. Ya, Mas. Sahabat Hijrah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Iswan Rozin. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.